Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update petang bersama saya Agung Laksono. Kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah yang akan disampaikan oleh jurnalis kami di lapangan. Inilah live update petang selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Sleman, Yogyakarta pada Rabu 12 Januari 2022. Akibatnya sebuah baliho besar berukuran 5 kali 10 meter di perempatan Condong Catur Sleman ambruk. Baliho besar itu menimpa salah satu lampu lalu lintas hingga mengakibatkan tiang lampu bengkok. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga sempat terhambat karena baliho jatuh tepat di samping pos polisi Condong Catur. Atas kejadian itu, petugas pun berupaya mengevakuasi baliho besar tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ardike. Halo Ardike. Halo, selamat sore Tribuners dan Agung. Ardike, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi area tempat baliho besar itu terjatuh? Baik, jadi kemarin di sekitar pukul 2 siang hari di kawasan Ring Road Utara, Jalan Ring Road Utara menuju ke kawasan Condong Catur, di situ ada baliho berukuran 5 kali 10 meter dengan tinggi 22 meter, itu jatuh lengkap dengan tiangnya, jadi betul-betul melintang ke jalan dan mengenai satu lampu apil. Di kawasan perempatan itu ada 2 lampu apil dan salah satunya jatuh. Kemudian juga membuat satu tiang listrik di belakang baliho tersebut atau di samping belakang baliho tersebut patah ya, sehingga tiang listrik itu terjatuh hampir menimpa bangunan di sebelahnya, yaitu Apotek Depok. Namun tidak menimpa, hanya di bagian pagarnya saja, dan menyebabkan aliran listrik di bangunan sekitar Condong Catur itu harus mati kiranya sampai pukul 9 malam, karena pihak PLN juga harus mengganti tiang listriknya dan memasang kembali kabel-kabel yang telah putus. Saat ini di kawasan tersebut sudah bisa dilalui mobil, dilalui motor dengan normal ya, karena semalam pihak BPBD, pihak Satpol DIY juga sudah mengevakuasi baliho tersebut. Baliho dievakuasi dengan cara dipotong-potong hingga menjadi beberapa bagian menggunakan lasti listrik, dan kemudian itu langsung dibawa agar tidak membuat macet lagi, karena memang sejak siang kemarin sempat macet dari perempatan Condong Catur itu hingga ke Jombor, alias ya kurang lebih 5 km, begitu Agung. Baik, lalu bagaimana dengan proses evakuasi baliho sebesar itu dan butuh berapa lama untuk menyingkirkan baliho itu, Ardike? Baik. Jadi semalam tim Tribun Jogja juga sempat datang lagi setelah kami memastikan balihonya terjatuh, ambruk, maksud kami balihonya ambruk, dan kemudian malam sekitar pukul 8:30 itu kami ke sana lagi, dan kami melihat memang di situ sedang ada evakuasi ya, bahkan 8:30 malam itu masih evakuasi menggunakan alat-alat berat, dan evakuasinya di 2 tempat, salah satunya di tempat baliho dan juga di tempat tiang listrik itu patah, dan keduanya itu membuat jalan di Ring Road Utara itu harus searah, jadi tidak boleh ada yang belok ke arah selatan, tidak boleh ada yang belok, maksud kami tidak ada yang boleh belok ke selatan secara langsung, dan kalau dari arah timur tidak bisa belok ke arah utara secara langsung. Jadi memang kalau dari Ring Road Utara tidak boleh belok ke arah Gejayan, dan dari arah yang barat tidak boleh langsung belok ke Condong Catur begitu. Dan di semalam evakuasinya berjalan lancar karena tim dari BPBD Sleman sudah segera datang ke TKP setengah jam setelah baliho datang, atau bahkan lebih cepat dari itu, karena ketika tim kami datang ke TKP, tim dari BPBD sudah datang sekitar 15 menit setelah baliho terlihat ambruk ya. Dan proses evakuasi memang cukup lama, Agung, karena dari pihak BPBD menunggu pemilik untuk datang, dan
sepertinya pemilik itu datang setelah maghrib karena mereka juga harus mencari las listrik. Sebelumnya BPBD sudah mencoba untuk memotong beberapa bagian baliho yang berukuran 5 kali 10 meter itu dengan tiang 22 meter itu menggunakan gergaji, tapi tidak bisa maksimal ya, karena gergajinya juga tidak besar, sehingga ya mereka harus menggunakan las listrik, dipotong menjadi beberapa bagian agar tidak menyulitkan evakuasi juga, gitu Agung. Baik, dalam insiden ambruknya baliho ini, dampak apa saja yang ditimbulkan Ardike? Apakah ada korban jiwa atau tidak? Baik, jadi kalau terkait korban jiwa, sudah dipastikan oleh pihak BPBD Sleman kemarin tidak ada korban jiwa, karena saat itu memang sedang hujan deras dan angin kencang, sehingga di daerah situ mobil yang lewat tidak terlalu banyak ya, mungkin karena banyak yang memilih untuk tidak bermobilitas ketika hujan deras dan berangin kencang di daerah Sleman. Dan namun kemudian kerugiannya cukup banyak. Memang sampai saat ini belum dikalkulasi, akan tetapi baliho tersebut merupakan baliho yang cukup lama ada di situ ya, dan pihak BPBD dan pemilik juga belum memastikan berapa sekiranya kerugian. Hanya saja memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian lain adalah harus mati lampu sejak pukul 2 siang itu hingga jam 9 malam, karena setelah baliho tersebut ambruk, pihak PLN segera mematikan listrik di daerah situ agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengingat di kawasan tersebut juga penuh dengan kabel-kabel, dan ketika itu terjatuh, kabel-kabelnya juga ikutan terjatuh. Daripada nanti ada sengatan listrik yang tidak kita inginkan, jadi PLN segera mematikan, dan imbasnya adalah kawasan di sekitar situ harus mati lampu sampai jam 9 malam. Begitu, Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ardike dari Tribun Jogja. Selamat bertugas kembali, Ardike. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan tak hanya diikuti oleh masyarakat umum dan lansia, melainkan juga anak-anak. Pencanangan vaksinasi dengan sasaran anak-anak usia 6 hingga 11 tahun ini dilakukan oleh Bupati Tabalong, Haji Anang Syafkiani, pada Kamis 13 Januari 2022. Lokasi pertama vaksinasi anak ini digelar di SDN 2 Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Para siswa pun tampak semangat dan antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Mereka didampingi oleh orang tua saat penyuntikan vaksin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Banjarmasin Post, Doni Usman. Halo Doni. Iya, halo rekan Agung. Doni, dalam pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN 2 Tanjung Balong ini, Tanjung Tabalong ini, berapa sasarannya? Dan berapa total sasaran secara keseluruhan vaksinasi kali ini? Baik, rekan Agung dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa hari ini tadi, Kamis 13 Januari 2022, Kabupaten Tabalong mencanangkan vaksinasi COVID-19 dengan sasaran anak usia 6 sampai 11 tahun. Pencanangan dilakukan oleh Bupati Tabalong, Haji Anang Syafkiani di SDN 2 Tanjung, di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam pencanangan ini sasaran yang divaksin ada sebanyak 112 orang yang terdiri dari murid kelas 3, 4, dan 6. Kemudian kenapa tidak semua sasaran murid di sana divaksin? Karena akhir Desember tadi beberapa murid juga menjalani vaksin campak dalam program bulan imunisasi anak sekolah, sehingga mereka harus menunggu jeda 1 bulan untuk bisa menjalani vaksinasi COVID-19. Sedangkan sasaran secara menyeluruh di Kabupaten Tabalong untuk vaksin anak itu berjumlah 27.525 orang. Begitu rekan Agung. Baik, lalu vaksin yang digunakan dalam vaksinasi kali ini jenis apa dan bagaimana ketersediaan stoknya di sana? Baik rekan Agung, untuk vaksin yang digunakan dalam vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Tabalong itu menggunakan vaksin Sinovac. Nah, untuk stoknya sendiri hingga hari ini tadi, informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
stok vaksin mencapai 1.200 dosis. 1.000 diantaranya merupakan bantuan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Jadi semua vaksin yang ada ini dalam beberapa hari ke depan akan dimaksimalkan untuk digunakan di persekolahan yang ada di perkotaan sambil menunggu stok baru yang disuplai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, apabila stok tambahan sudah datang, maka vaksin untuk anak ini akan digencarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kabupaten Tabalong. Demikian, Agung. Baik, lalu apa tujuan dicanangkannya vaksinasi COVID-19 untuk anak ini? Dan bagaimana respon anak-anak yang menjadi sasaran di sana, Doni? Baik, rekan Agung, tujuan vaksinasi ini secara umum memang untuk menambah herd immunity yang ada di Kabupaten Tabalong. Selain itu juga, ini juga untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM yang sejak sepekan lalu sudah digelar secara penuh di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Nah, untuk respon anak sendiri tadi pagi ketika pencanangan mereka sangat semangat, dan bahkan ada beberapa murid yang berhasil saya temui mengaku merasa tidak takut ketika menjalani vaksinasi, dan ada pula yang mengatakan tidak merasa sakit ketika sudah disuntik, serta mereka mendapat dukungan penuh dari orang tua dan wali muridnya. Begitu, Agung. Baik, selain untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dalam rangka mendukung PTM, juga ada sasaran remaja usia 12 tahun ke atas dan juga tenaga pendidik. Lalu bagaimana dengan capaian vaksinasi di sana, Doni? Baik, rekan Agung, untuk mendukung pelaksanaan PTM ini memang selain anak usia 6 sampai 11 tahun, di Kabupaten Tabalong juga sudah gencar melaksanakan vaksinasi untuk anak di atas 12 tahun atau remaja. Selain itu juga sudah melaksanakan sejak awal untuk sasaran tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, untuk remaja yang usia 12 tahun ke atas itu dari target 24.354 orang, capaiannya hingga hari ini sudah sekitar 24.325 orang atau mencapai 99,9%. Sedangkan tenaga pendidik dari sasaran 7.095 orang, capaiannya sudah 81,5% atau mencapai 5.812 orang. Sedangkan anak ditarget 27.525 orang. Begitu, rekan Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Doni Usman dari Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali, Doni. Dan terkait hal ini, jurnalis kami telah melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Dari 27.000 lebih target kabupaten, hari ini di sekolah ini targetnya 216. Insya Allah tercapai. Nah, kenapa vaksinasi untuk pelajar ini kita canangkan secara khusus pada hari ini ya? Karena ini dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka 100% yang sudah kita lakukan sejak hari Senin yang lalu. Nah, sebagian sudah divaksin. Jadi yang berumur 12 tahun ke atas ya, itu sudah masuk dekat 90. Nah, ini yang 12 ke bawah lagi, dari 6 sampai 11. Nah, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Ini tidak sekedar untuk mencapai target ya, tetapi sebetulnya ini untuk membentuk immunity yang kuat di Kabupaten Tabalong. Perhatian dulu, Pak. Nama Ulun Haji Mahyudin SPD ISDMM, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung. Pak, dengan vaksinasi perdana ini Pak, permintaan sekolah atau kayak apa, Pak? Pada mulanya kami dimintakan data usia 6 sampai 11 tahun. Sudah kami lakukan pada 2 minggu yang lewat. Kemudian mendadak kemarin dari BIN meminta kepada kami untuk menyiapkan anak untuk divaksin sesuai dengan permintaan BIN tersebut. Kami tanyakan dulu dengan orang tuanya apakah setuju atau bersedia anaknya divaksin. Setelah kami adakan semacam sosialisasi itu lah.
jajak pendapat dengan orang tuanya. Alhamdulillah setelah diadakan hal tersebut sekitar 85% orang tuanya menyetujui anaknya divaksin di sekolah kami di Sumber Tanjung ini. Wawancara. Namanya siapa? Ading namanya siapa, Ding? Reski Hawawaliani, Kelas berapa, Ding? kelas 4B, Usianya berapa? 10 tahun. Kayak apa tadi, Ding? Habis disuntik rasanya apa? Kata sakit kan? Wani lah divaksin. Wani, lagi. Supaya apa? Divaksin supaya apa? Supaya sehat. Supaya sehat. Disampaikan mungkin untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun ini Pak, untuk hari ini pencanangan dan ditargetkan hari ini berapa orang yang divaksin Pak? Ya, jadi kita mentargetkan sesuai dengan keadaan vaksin kita ya. Kita punya Sinovac tuh hanya sekitar 1.200-an, yang mana 1.000 dari BIN. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita habiskan dulu. Sambil menunggu vaksinasi vaksin Sinovac dari pemerintah provinsi. Karena semua masih menunggu juga. Nah, sambil jalan juga kita juga vaksin lansia, kemudian lanjutan dosis 1. Nah, kalau untuk booster masih dalam perencanaan. Pak, untuk anak ini kan perlakuannya agak berbeda Pak. Apakah memang harus menunggu izin orang tua atau gimana Pak? Ya sebetulnya kan kita koordinasi dengan guru ya. Guru bisa mengkoordinasikan dengan orang tua masing-masing. Karena dari berkas yang kami lihat, tidak semua anak yang hari ini bisa divaksin. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka baru saja dapat suntikan kegiatan bias juga. Itu satu. Yang kedua, ada yang dalam kondisi sakit ya. Dan kalau masalah izin orang tua mungkin bisa dilakukan pendekatan oleh pihak guru. Tapi tidak. Dari Kalimantan Selatan kita beralih ke Jawa Timur. Tribuners, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur selama 2 hari, mulai Kamis 13 Januari hingga Jumat 14 Januari 2022. Pada hari pertamanya, sejumlah kegiatan dilakukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Bangkalan, Madura. Beberapa di antaranya menyangkut soal industri halal hingga orasi ilmiah. Sejumlah pejabat mendampingi Ma'ruf pada hari ini. Di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, dan lain sebagainya. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribunnews Reza Deni. Halo Reza. Halo, selamat malam Agung dan Tribunnews. Selamat malam Reza. Bisa dipaparkan apa saja kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur hari ini Reza? Baik, terima kasih Agung. Benar sekali bahwa hari ini Kamis 13 Januari 2022 dan juga besok 14 Januari 2022 Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Adapun pada hari pertama Ma'ruf Amin mengunjungi sejumlah titik yang terletak di Bangkalan, di Madura lebih tepatnya, untuk mengisi sejumlah kegiatan. Tadi salah satu disinggung oleh Agung, yakni orasi ilmiah. Itu orasi ilmiah ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Itu juga dalam rangka untuk melepas wisudawan dan wisudawati. Kemudian juga agenda kedua yakni ziarah ke makam Syekhona Khalil Muhammad Khalil Bangkalan yang berada tak jauh dari sekolah tinggi tersebut. Terus kemudian yang ketiga, bersilaturahmi dengan keluarga atau para cucu dan cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian yang keempat, meresmikan Halal Center di Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian yang terakhir, meresmikan menara masjid di Pondok Pesantren di Bangkalan. Kira-kira seperti itu Agung, agenda Wapres Ma'ruf Amin hari ini. Baik, lalu apa saja pernyataan Wakil Presiden terkait isu-isu strategis dalam kunjungan kerja hari ini? Baik Agung, memang cukup banyak titik yang dilakukan atau yang dikunjungi oleh Wapres Ma'ruf Amin pada hari ini. Ada juga pernyataan-pernyataan terkait isu strategis mulai dari industri halal, kemudian mulai dari Islam moderat, sampai ke persoalan bagaimana Madura ini bisa tumbuh di wilayahnya sendiri dan memakmurkan masyarakatnya. Seperti contoh tadi di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Khalil Bangkalan, Ma'ruf mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini harusnya bangga karena
beberapa ulama dari Arab, dari Timur Tengah itu mulai belajar ke Indonesia. Sepertinya dia mencontohkan bagaimana Majelis Hukama Al-Muklimin pernah mengunjunginya, dan dia bilang kalau orang-orang Timur Tengah ini ingin tahu bagaimana Indonesia ini mengembangkan Islam secara moderat, secara toleran, dan harusnya menurut Ma'ruf Indonesia juga mampu mempertahankan moderat beragama dan juga menjaga perdamaian di Indonesia ini. Kemudian yang dalam kunjungan yang selanjutnya di saat ziarah makam dan juga saat bertemu dengan cicit Syekhona Khalil M. Bangkalan, para keluarga atau cucu dan cicit Syekhona Khalil ini mengusulkan agar Syekhona Khalil ini didorong menjadi pahlawan nasional karena memang sumbangsihnya dan jasanya bagi umat Islam khususnya di Indonesia, karena memang tokoh ini sangat berpengaruh sekali dalam mencetak sejumlah ulama-ulama, khususnya ulama-ulama besar NU, ini bisa didorong menjadi pahlawan nasional. Dan Wapres Ma'ruf memang sudah menampung usul tersebut dan akan diupayakan pada tahun ini Syekhona Khalil Bangkalan akan menjadi pahlawan nasional. Kemudian pernyataan Wapres Ma'ruf yang soal strategis lainnya ini soal industri halal tentu saja, di mana pada 2024 target pemerintah sendiri ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal. Wapres Ma'ruf mengatakan bahwa Madura memang yang mana sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat Muslim, ini harus menjadikan industri halal juga sebagai semacam penunjang hidup, karena memang industri halal di Madura ini tumbuh sangat pesat. Dia berpesan jangan sampai bahwa masyarakat Madura ini hanya jadi penonton ketika gemuruh industri halal ini tumbuh di wilayahnya sendiri gitu. Kira-kira 3 pernyataan penting itu yang bisa saya rangkum kira-kira. Demikian Agung. Baik. Lalu untuk besok, apa rencana yang akan dilakukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait dengan kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Reza? Baik, untuk besok adalah hari terakhir, seperti diketahui, dan rencananya memang Ma'ruf Amin akan mengunjungi pengungsi di gunung erupsi di Semeru, di Lumajang, Kabupaten Lumajang. Dari informasi yang kami terima, Ma'ruf Amin akan berangkat ke lokasi menggunakan helikopter atau jalur udara gitu. Karena memang sebelumnya Ma'ruf Amin sempat ingin ke lokasi pengungsian ini dan meninjau soal hunian-hunian bagi para pengungsi di Lumajang, tapi saat itu ada hambatan, kalau tidak salah masih ada erupsi susulan. Nah, mungkin ini jadi agenda selanjutnya, mengingat juga kondisi juga semakin kondusif, mungkin Ma'ruf Amin akan kembali melakukan kunjungan ke Lumajang untuk meninjau lokasi pengungsian gunung erupsi Semeru di Lumajang. Kira-kira demikian, Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Reza Deni dari Tribun News. Selamat bertugas kembali, Reza. Baik, Tribuners, kami masih akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda iklan berikut ini. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah kapan ini, Kang? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi Anda masih bergabung bersama kami dalam live update petang Tribunnews. Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia atau IM3I melakukan aksi demo di kantor Bupati Majene pada Rabu 12 Januari 2022. Mereka melakukan demo terkait rumah singgah pasien atau RSP di Makassar yang dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Majene. Diketahui rumah singgah pasien tersebut merupakan hunian sementara untuk pasien rujukan dari Majene ke Makassar. Dalam aksi demo itu, para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Halo Mas Din. Halo Agung. Mas Din, bisa Anda laporkan apa saja tuntutan dari Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia dalam demo kali ini? Baik Agung dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia atau IM3I melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Majene pada Rabu, di mana dalam demo tersebut sekitar 50 aksi massa mahasiswa tersebut menuntut kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Majene, untuk memperhatikan rumah singgah pasien yang ada di Kota Makassar, mengingat setiap tahun lumayan banyak pasien dari Kabupaten Majene yang dirujuk ke Makassar, sehingga rumah singgah tersebut betul-betul memiliki banyak manfaat bagi para pasien yang berobat ke Makassar. Dan adapun tuntutan-tuntutan dari mahasiswa yang melakukan aksi, yakni pertama itu mereka meminta untuk perbaikan pengelolaan rumah singgah, kemudian juga pemanfaatan permanenan bangunan RSP, dan yang ketiga itu mereka meminta kepada Bupati untuk menerbitkan peraturan terkait dengan legalitas atau keabsahan tentang RSP tersebut, dan juga mereka meminta transparansi anggaran dan meminta kepada Bupati Majene agar dinas kesehatan, dalam hal ini Bapak DR Rahmat, untuk dicopot sebagai Kepala Dinas Kesehatan karena kurang memperhatikan RSP tersebut. Seperti itu, Agung. Baik,
Berdasarkan hasil pantauan Anda di lapangan, bagaimana situasi saat demo berlangsung, Mas Din? Apakah mereka berhasil ditemui atau menemui Bupati Majene? Baik, dan aksi demonstran tersebut dimulai di depan kantor Bupati Majene di Jalan Raya, dan akibatnya sempat lalu lintas sempat terhambat, namun ada pihak kepolisian yang datang dan mengatur lalu lintas. Setelah itu masa aksi kemudian masuk ke gedung kantor Bupati untuk menemui Bupati Majene. Dalam hal ini Andi Sukri, cuman dalam kesempatan tersebut Bupati Majene sedang ada aktivitas lain sehingga hanya ditemui oleh wakilnya, yakni Bapak Aris Munandar Kalma, didampingi Kadis Kesehatan Daerah Rahmat, dan mereka menerima dengan baik kedatangan para mahasiswa tersebut, Agung dan Tribuners. Baik, apakah ada kesepakatan dari hasil pertemuan atau audiensi tersebut, Mas Din? Iya, Agung dan Tribuners. Jadi setelah mereka bertemu dengan Wakil Bupati Majene, kemudian melakukan audiensi, dan para mahasiswa kemudian menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka, dan kemudian ditindaklanjuti langsung oleh Wakil Bupati, di mana mereka kemudian menyepakati beberapa kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama dalam bentuk MOU, di mana ada 4 poin yang disepakati Agung dan Tribuners. Yang pertama itu tentang perbaikan pengelolaan RSP, kemudian penerbitan peraturan Bupati tentang RSP, dan juga pembangunan permanen dan transparansi anggaran. Dan Bupati Majene pada saat itu menghimbau kepada masyarakat, khususnya Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia, untuk bersama mengawal dan terus memantau perkembangan terkait dengan MOU yang telah mereka sepakati. Seperti itu, Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Din dari Tribun Sulbar. Selamat bertugas kembali, Mas Din. Dan terkait hal ini, jurnalis kami juga telah melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi itu wajar karena ini wilayah kota. Jadi solusinya Pak bagaimana? Kita yang penting dulu intinya perbaikan pelayanan dulu, sarana prasarana yang memadai, dan juga bagus ininya. Yang penting di sana bagus dulu, semua tersedia untuk pasien, sehingga pasien nyaman di sana untuk rumah singgah sementara. Ya, kami akan tidak lanjuti, terutama Perbu, kami akan menindaklanjutinya. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan sudah keluar. RSP, yang dimana kami menilai bahwa pemerintah Majene, khususnya Dinas Kesehatan, itu tidak becus dalam melaksanakan tugasnya, terkhusus di rumah singgah pasien ini. Jadi kami selaku mahasiswa menuntut beberapa poin penting, di antaranya tadi, dan juga sudah tertuang dalam perjanjian MOU. Nah, mungkin ini saya bacakan poin-poinnya. Yang pertama itu perbaikan pengelolaan RSP, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, penerbitan peraturan Bupati tentang RSP. Kemudian mempermanenkan bangunan RSP dan transparansi pengelolaan anggaran tahun 2021. Nah, itu kami anggap merupakan hal-hal yang krusial, sehingga kita adakan aksi ini. Dan alhamdulillah pada saat ketemu dengan Bapak Wakil Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan, mereka menanggapi positif dari apa yang kami tuntut itu tadi. Dan untuk estimasi mengenai produk hukumnya, yaitu perbubnya, beliau menjanjikan 3 bulan. 3 bulan, dan itu koordinasi dengan kami Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia. Jadi tadi apa hasil dari ini Kak, dari pertemuan tadi dengan Kepala Dinas dan juga Wakil Bupati? Oh, itu tadi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, seorang warga Kota Negara Ilir, Sungai Utara, Lampung Utara bernama Syafarudin harus berurusan dengan polisi. Syafarudin diamankan anggota Polsek Sungai Utara setelah menganiaya tetangganya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan oleh tersangka di kebun singkong miliknya. Sebelum akhirnya korban tewas, keduanya sempat terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam berupa golok. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lampung, Anung Bayuardi. Halo Anung. Halo rekan Agung. Anung, bisa Anda laporkan bagaimana kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka hingga mengakibatkan tetangganya tewas?
Ya, rekan Agung bisa dijelaskan, mubayin atau korban awalnya datang ke perkebunan singkong milik pelaku. Ia kemudian dengan tiba-tiba mematok tanpa memberitahukan oleh pelaku. Hal ini diketahui oleh pelaku yang langsung menegur korban. Diduga karena tidak terima teguran tersebut, korban langsung mengambil bilah golok yang sedang digunakan untuk membelah bambu. Korban sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku yang akhirnya pelaku mengambil sebilah kayu yang ada di musala yang letaknya sekitar 100 meter dari perkebunan tersebut. Di tempat itu kembali terjadi percecokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat pukulan dari pelaku sebanyak 1 kali, rekan Agung. Baik, lalu bagaimana dengan proses penangkapan terhadap tersangka ini, Anung? Ya, rekan Agung, korban diketahui meninggal dunia di tempat dan ditemukan oleh warga sekitar yang melihatnya. Atas berkat informasi tersebut, anggota Polsek menerima informasi kemudian melakukan penangkapan pelaku di rumahnya yang kebetulan sedang ada di rumah, rekan Agung. Baik, dari pengakuan tersangka saat pemeriksaan, apa yang melatar belakangi tersangka ini hingga nekat melakukan penganiayaan yang berujung pada tewasnya korban? Ya, rekan Agung bisa dijelaskan, pelaku ini beralibi untuk tidak mengelak dengan bacokan golok dari korban sendiri. Kemudian ia memukulkan sebilah kayu ke kepala korban sebanyak 1 kali. Itu alibinya, rekan Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Anung Bayuardi dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali, Anung. Dan terkait hal ini, jurnalis kami juga telah melakukan wawancara dengan tersangka penganiayaan. Berikut liputannya untuk Anda. SAF. Safarudin ya? Ya. D-nya double, Pak. Safarudin, korban sendiri siapa namanya? Mubayin Tohir. Mubayin Tohir. Bapak kenal sama Pak Mubayin Tohir? Ya, karena tidak ada kampung. Bapak kamu melakukan kemarin menggunakan alat apa? Kayu, Pak. Kayu bakar. Bapak pukulkan atau seperti apa alat tersebut? Tarung, Pak. Dia bacok, saya mukul. Bapak pukul dia? Iya. Berapa kali pukulan? Sekali, Pak. Di mana Bapak pukulnya? Kayaknya sebelah kanan kepala. Sebelah kanan. Berapa kali? 1 kali. 1 kali Bapak pukul ya? Iya, betul. Pasti kepala. Langsung setelah Bapak pukul 1 kali itu langsung... Saya langsung lari. Berantem itu karena apa? Gini, Pak. Tanah itu saya beli tahun 2008. 2008? Ya, saya beli. Suratnya ada sama Imroni. Nah, setelah mereka ini mendirikan masjid, musola, ya masjid lah, kecil musola. Saya silahkan saja kalau untuk billahi ta'ala. Kalau untuk Masjid. Bahkan tanah 1/4 hektar ini kalau betul guna untuk sekolah dengan pribadi, silahkan. Dulu waktu membangun itu, nah langsung itu, ya nggak ada Pak gugatan sama sekali. Nah, setelah saya pulang kemarin, Pak, saya izin nanya Pak ya. Apa? Namanya ini barang sudah terjadi Pak. Iya betul. Ya kan? Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Ya, korban sudah meninggal. Iya. Kan? Bapak datang polisi, kami wartawan. Iya. Dan ini nggak perlu lagi ditutupin. Iya. Ya kan? Jadi saya izin nanya, cerita aja apa adanya. Ya. Iya. Ya Pak, kayak ya? perbal kemarin. Ya, ya Oh. apa adanya. Ya Pak ya. Iya siap. Jadi. Pak, Bapak membunuh itu kenapa Pak? Alasannya? Sebenarnya saya menjaga nyawa saya, Pak. Dia 3 kali bacok. Pertama bacok 2 kali. Saya lari, Pak, ke musola. Musola itu. Lari itu ngambil bacok lagi, sudah lari, dapat kayu. Saya lari ke tempat TKP itu. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, aksi demo dilakukan oleh pegawai dan staf Rumah Sakit Bethesda Tomohon, Sulawesi Utara pada Rabu 12 Januari siang. Mereka menolak keputusan Yayasan Medika yang akan menggantikan jajaran direksi Rumah Sakit Bethesda, termasuk Direktur utamanya Ramon Amiman. Dalam aksi itu, pihak Yayasan Medika sempat datang untuk bertemu dengan pihak Rumah Sakit Bethesda. Rombongan pihak yayasan yang tiba di lobi langsung disambut teriakan para pegawai dan staf.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Manado, Hesli Marentek. Halo, Hesli. Ya, halo. Halo, rekan Agung. Baik, Hesli. Ya. Bisa Anda laporkan apa yang mendasari aksi demo penolakan ini sebenarnya, Hesli? Jadi, Tribuners, aksi demo yang terjadi di Rumah Sakit Bethesda Tomon ini didasari atas ketidakpuasan para pegawai dan staf yang mereka terkait keputusan dari pihak yayasan yang menghentikan jajaran direksi termasuk Direktur Utama Pak Ramon Aiman. Nah, jadi dari ketidakpuasan mereka ini keputusan yang dikeluarkan dari pihak yayasan juga dinilai atau terkesan mendadak, mengingat kalau sesuai surat keputusan atau yang pada saat pelantikan 2019 lalu, direksi ini menjabat hingga tahun 2024, tapi ini baru masih lagi 2 tahun sudah diganti dan dilakukan terkesan mendadak. Jadi para karyawan rumah sakit ini mereka merasa keputusan ini hanya sepihak dan tak ada penjelasan sebelumnya. Ya, demikian, Penagung. Baik. Kemudian dengan adanya aksi demo penolakan ini, apakah pihak yayasan tetap melakukan penggantian direksi, Hesli? Jadi sebagaimana terpantau kemarin, usai adanya penolakan ini, pihak yayasan langsung menggelar pelantikan beberapa jam setelah adanya penolakan itu. Pelantikan dilakukan dan dilakukan di kantor Sinode Gemim, di kantor yang berada letaknya tak jauh juga dari lokasi Rumah Sakit Bethesda. Baik, dari layar kaca yang tampak, sepertinya memang banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ini. Lalu berapa lama aksi ini berlangsung, Hesli? Ya, jadi setelah adanya aksi penolakan ini yang digelar kemarin, tadi juga sempat terpantau di sekitaran rumah sakit dilakukan aksi menggunakan baliho. Jadi ada disebar baliho yang bersama tanda tangan dari seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Bethesda. Juga tadi sempat ada terpantau ada aksi yang dengan menggunakan peti mati ditaruh di tempat di pintu masuk Rumah Sakit Bethesda. Hal tersebut dilakukan para pegawai ini guna untuk menghalangi kedatangan pihak yayasan atau para direksi yang baru dilantik ini. Ya, demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hesli Marentek dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali, Hesli. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update petang kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.